Bagaimana mereka menghadapi sifat berbicara? Sementara kata mereka Allah tidak boleh mengalami perubahan. Kenapa mereka tolak sifat ikhtiyariyah? Kata mereka Allah sudah sempurna, tidak boleh mengalami perubahan, harus statis. Dan ini saya sudah sebutkan, ini syubhatnya Aristoteles dan Plato dan Platonis ya. Ya, atau Platonis ya, Aflutin kalau bahasa Arabnya. Kalau Plato Aflatun, kalau ini Aflutin. Intinya ini tiga orang ini menyatakan Allah harus statis. Ini murni pemikiran dari falasifah Yunani. Murni. Ya, mereka mengatakan Tuhan harus statis. Kita bilang sebaliknya, Tuhan itu bukan yang statis, itu ciri makhluk mati, benda mati statis. Apa bedanya antara benda hidup dengan benda mati? Kalau benda hidup dia fa'al, dia bergerak, dia aktif. Adapun yang statis itu berarti mati. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Khalqul Af'al dia mengatakan, Nuaim bin Hamad mengatakan, Al-Arab la ta'riful al-hayy minal mayyit illa bil fi'l. Orang Arab dahulu tidak membedakan antara yang hidup dengan yang mati kecuali dengan aktivitas. Ya. Makanya Allah sifatnya fa'al, Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Allah ulangi dalam beberapa ayat, Allah Maha melakukan, Allah Maha berbuat. Ini kata mereka enggak, Allah statis. Tidak boleh berbuat sama sekali. Ini semua zaman azali. Taib. Kita bilang bagaimana Anda menghadapi Allah berbicara dengan Nabi Musa? Mereka bingung karena itu bolak-balik. Contoh. Dan kita lihat dan terlalu banyak dalam hadis bagaimana pembicaraan Allah itu baru. Contoh. Seperti ketika suatu hari Nabi SAW salat kemudian bekas hujan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apa kalian tahu apa perkataan Rabb kalian? Kata para sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, qala Allah berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bi. Ya. Bahwasanya ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun yang beriman siapa? Alladzi qala, yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Fadzalika mu'minun bi. Itulah orang yang beriman kepadaku, kafirun bil kawakib. Kufur kepada bintang. Adapun amma man qala, adapun yang berkata mutirna bi nau'i kadza, kami dapat hujan gara-gara bintang ini, fadzaka kafirun bi, itu yang kafir kepadaku. Tapi ini Nabi ketika habis hujan salat Nabi bilang, tahukah apa yang Allah ucapkan? Apakah ini ucapan sejak azali atau sekarang? Sekarang. Karena Allah mengomentari setelah hujan, ternyata ada orang ngomong begini, ada ngomong begini, baru Allah komentari. Komentar tersebut bukan sejak zaman azali. Tidak usah gampangnya kita salat lah. Kata dalam hadis qudsi, ya hadis Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku bagi surat Al-Fatihah setengah buatku, setengah buat Allah. Setengah buatku, setengah buat hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala abdi, kalau hambaku baca Al-Fatihah berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah berkata hamidani abdi. Bayangkan ini maksudnya gayung bersambut ya. Bukan Allah berbicara zaman azali. Kata Allah, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah hamadini abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, jika hambaku, jika itu nanti. Ar-Rahmanir Rahim, Allah hambaku berkata Rahmanir Rahim, kata Allah asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, jika hambaku berkata ya Maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata, aku mengatakan, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Wa idza qala, jika hambaku berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Qala Allah wa li abdi masal, bagi hambaku apa yang hambaku minta. Jadi sama seperti Nabi Musa ketika ngomong sama Allah, wa ma tilka bi, apa di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, ini tongkatku. Terus jadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Bukan Allah bicara di zaman azali. Sama, ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida. Apa artinya sami Allahu liman hamida? Allah mendengar orang yang memujinya, maka kita memuji. Rabbana walakal hamdu. Maka Nabi berkata, yasma'ullah, Allah mendengar kalian. Allah mendengar kalian tatkala kita mengucapkan, sedang mendengar kalian ketika kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembicaraan Allah sangat banyak. Allah bicara Nabi Musa, Allah bicara Nabi Ibrahim. Itu semua mereka bingung karena itu suatu yang baru. Akhirnya apa kata mereka? Namanya berbicara itu kalam nafsi. Berbicara itu kalam nafsi, yaitu bahasa jiwa. Bahasa jiwa.
tanpa suara, tanpa huruf. Makna cuma satu, tidak boleh makna satu, tidak boleh berbilang. Dan ini sangat-sangat sulit untuk bisa dipahami. Sehingga akhirnya kesimpulannya, ini sudah saya bahas, kesimpulannya Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Itu hanya ungkapan dari firman Allah. Firman Allah itu sejak azali tidak berubah. Dalam jiwanya. Taib, kita bilang, terus yang didengar Nabi Musa apa? Ibarat atau apa? Kalau mereka bilang ibarat seperti perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan itu suara yang Allah ciptakan. Kata mereka tanpa suara. Karena kalau dengan suara berarti suatu yang baru. Sifat makhluk, tajsim, mujassim. Mereka bilang demikian. Taib, Nabi Musa ngomong yang didengar apa? Bukan firman Allah. Yang dia dengar itu ibarat dari firman Allah atau gimana? Atau sehingga mereka khilaf dalam kitab Jauharut Tauhid ya. Dia mengatakan bahwasanya adapun ketika Musa bertemu dengan Allah maka disingkapkanlah hijab. Fayasma, maka Musa mendengar tanpa suara. Aneh. Mendengar tanpa suara itu apa yang mau didengar? Namanya manusia mendengar ya pasti dengan suara. Ya. Allah mengatakan fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu wahyu Allah. Allah suruh dengar, kata mereka tidak ada yang didengar. Kalau mereka bilang mendengar suara, mereka takut sama dengan Mu'tazilah. Sehingga mereka disingkap hijab, mendengar kalamullahi nafsi gimana enggak tahu caranya. Sebagian mereka mengatakan fa'afhamahullah, maka Allah membuat Musa paham. Sehingga diungkapkan dengan Al-Qur'an. Intinya ini pembahasannya panjang tapi saya tidak ingin memperpanjang, nanti suatu saat insyaallah ada pembahasannya.